Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-62. Oke, soal yang pertama. Latar belakang keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Wewenang Presiden yang luas di berbagai bidang. B. Parlemen yang dibentuk melalui pemilu 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya. C. Adanya masa reses yang berkepanjangan. D. Anggota parpol kurang bersemangat dalam setiap sidang konstituante. E. Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Yang ditanyakan adalah latar belakang keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berikut latar belakangnya. Yang pertama adalah Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya. Yang kedua, adanya ketegangan yang terjadi antara parpol dalam konstituante yang berkepanjangan. Jadi, nomor 1, jawabannya adalah pilihan E, yaitu Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Lanjut soal nomor 2. Alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah A. Mempertahankan NKRI, B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara, C. Melindungi kekayaan negara Indonesia, D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut, E. Melindungi wilayah kepulauan RI. Alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda. Berikut pembahasannya. Segala sumber kekayaan yang terdapat di dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, maka pemerintah segera mengeluarkan deklarasi Juanda. Jadi, soal nomor 2, alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah pilihan C, yaitu melindungi kekayaan negara Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Dasar hukum dari pemerintahan Orde Baru adalah A. Pancasila, B. Super Semar, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Keputusan Presiden, E. Dukungan rakyat. Dasar hukum dari pemerintahan Orde Baru. Berikut pembahasannya. Surat Pemerintah 11 Maret atau Super Semar adalah dasar hukum dimulainya Orde Baru dengan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi, dasar hukum dari pemerintahan Orde Baru adalah Super Semar. Jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 4. Tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu pertama tahun 1955 adalah A. Membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan Undang-Undang RIS. B. Membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. C. Membuat dan menetapkan GBHN. D. Membuat rancangan RAPBN. E. Membantu Presiden dalam memilih menteri-menteri. Tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu pertama tahun 1955. Berikut pembahasannya. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu pertama 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Jadi, tugas utama Dewan Konstituante adalah pilihan B, membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Soal nomor 4, jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Pembubaran Dewan Konstituante, B. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, C. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, D. Pembentukan DPRS, E. Pembentukan DPAS. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berikut pembahasan mengenai isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante.
Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi, soal nomor 5 yang bukan merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah pilihan D, pembentukan DPRS. Sementara pembubaran Dewan Konstituante kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, dan pembentukan DPAS merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lanjut soal nomor 6. Berikut ini yang dimaksud dengan kolonialisme adalah A. Paham alih kewarganegaraan, B. Paham dalam perekonomian, C. Paham pengusahaan kemanusiaan, D. Paham kepemilikan, E. Paham mengenai penjajahan. Yang dimaksud dengan kolonialisme. Berikut pembahasannya. Kolonialisme adalah usaha menyatukan daerah koloni atau jajahan yang berada di luar wilayah negaranya di bawah satu komando. Jadi, berikut ini yang dimaksud dengan kolonialisme adalah pilihan E, yaitu paham mengenai penjajahan. Jawaban soal nomor 6 adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 7. Di bawah ini, kebijakan merkantilisme adalah A. Mengembangkan industri yang berorientasi impor, B. Mengurangi pertambahan penduduk, C. Melibatkan sektor swasta sebagai pengawas perekonomian, D. Mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, E. Mengurangi perdagangan luar negeri. Yang merupakan kebijakan merkantilisme. Berikut pembahasan mengenai kebijakan merkantilisme. Yang pertama adalah berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengembangkan industri berorientasi ekspor. Yang keempat, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Yang kelima, melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Jadi, yang merupakan kebijakan merkantilisme pada soal nomor 7, jawabannya adalah pilihan D, mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Lanjut soal nomor 8. Imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk A. Mengembangkan perekonomiannya, B. Memperkuat pertahanan militernya, C. Mengembalikan kejayaan negara penjajah, D. Menimbun kekayaan berupa logam mulia, E. Melakukan pembalasan terhadap negara dan bangsa lain. Yang ditanyakan adalah tujuan dari imperialisme modern yang muncul setelah terjadinya revolusi industri. Jawaban dari soal nomor 8 mengenai tujuan imperialisme modern adalah pilihan A, yaitu mengembangkan perekonomiannya. Berikut pembahasannya. Tujuan dari imperialisme modern adalah mencari tanah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan kebutuhan industri. Jadi, soal nomor 8 jawabannya adalah A, mengembangkan perekonomiannya. Lanjut soal nomor 9. Tonggak sejarah yang menandai lahirnya Orde Baru yaitu A. Diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, B. Adanya pemberontakan PKI 30 September 1965, C. Adanya teritur oleh mahasiswa KAMI dan KAPI tahun 1966, D. Keluarnya TAP MPRS nomor 25-MPRS-1966 tentang pembubaran PKI. E. Keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Yang ditanyakan, tonggak sejarah yang menandai lahirnya Orde Baru. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan E, yaitu keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Keluarnya Super Semar merupakan tonggak sejarah mulainya Orde Baru. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 10. Tujuan setiap pelita di Indonesia adalah A. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, C. Meningkatkan taraf hidup kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, D. Stabilitas nasional yang sehat,
E. Terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ditanyakan adalah tujuan dari Pelita di Indonesia. Berikut pembahasannya. Pelita adalah pembangunan 5 tahun atau suatu pembangunan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Jadi di antara kelima pilihan ini yang merupakan tujuan setiap pelita di Indonesia adalah pilihan C, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.